dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai, Lik. Kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu, walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Mana ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis, sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Evolusi kan ya? Minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya, kan gitu kan ya? Saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet. Karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia, saya benar-benar belajar biologi. Semakin belajar biologi, semakin ahli belajar biologi, semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet. Lah kenapa? Kalau manusia asalnya dari monyet, seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Gitu kan ya? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang monyetnya ada, manusianya ada. Berarti manusia bukan berasal dari. Kalau itu dari mana asal manusia? Saya belajar lagi biologi lagi. Ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis. Enggak ada gunanya sama sekali. Enggak ada tambah kuat, enggak ada tambah pintar, enggak ada tambah cakep. Gitu kan ya? Enggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma, menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru. Itu satu-satunya gunanya, nggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Nggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Contoh, pernah pergi ke Skandinavia? Dengar aja baru. Kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kita nggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak gitu ya. Kalau orang belum pernah ke situ, wajar kecele. Tanya, kalau saya kecele ketika pertama kali ke sini, wajar nggak? Karena saya nggak pernah ke sini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik. Sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? 500 juta rata-rata.
Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma. 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta. Serbu! Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta, mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik. Yang paling belakang mundur. Oga, ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Gua nggak mau ikut-ikutan. Yang ini sudah pada mati. Dia akhirnya ambil kemudian contoh racun, dia balik lagi pada komandan. Pak komandan, lapor. Lah kenapa? Saya bawa contoh racunnya sudah membunuh saudara kita 399 juta, 999. Ini contoh racun yang kita buat, penawarnya kita balas dendam. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah tatkala sperma masuk dalam tubuh perempuan, setiap daripada 500 juta sudah bawa penawar racun masing-masing. Dengan dosis yang sesuai, dengan jenis yang tepat. Pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, ibu-ibu sekalian adalah dari mana mereka tahu di situ ada racun?